Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema perilaku individu dalam organisasi, yaitu tujuannya untuk memenuhi tugas individu mata kuliah perilaku keorganisasian. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Next. Nah, di slide pertama itu ada pengertian perilaku individu. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu serta lingkungannya. Semua perilaku individu dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Nah, di sini perilaku individu dalam organisasi itu mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik individu, yaitu dengan kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan lain-lain. Dan yang kedua, karakteristik organisasi, yaitu dengan tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, slide kedua itu ada dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama ada karakteristik biografis, yaitu dengan usianya, jenis kelaminnya, status perkawinannya, dan masa kerjanya. Yang kedua itu ada kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga itu kepribadian, yaitu himpunan karakteristik dan cenderung yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Yang keempat itu determinan kepribadian, yaitu dengan keturunannya, lingkungannya, dan situasinya. Yang kelima itu ada pembelajaran, yaitu setiap perubahan yang relatif permanen dari pelaku yang terjadi itu sebagai hasil pengalamannya. Next, slide ketiga yaitu ada sifat-sifat individu dalam organisasi. Yang pertama ada manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya itu tidak sama. Yang kedua, manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, manusia itu selalu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana ia bertindak. Yang keempat, manusia memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, manusia mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Dan yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Next, perbedaan manusia. Di sini untuk mengerti perbedaan masing-masing individual, seorang manajer harus pertama mengamati dan mengenal perbedaan. Kedua, mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Dan yang ketiga, menemukan hubungan di antara variabel-variabel. Next, faktor pembentuk perilaku manusia. Yang pertama, faktor genetik, yaitu segala hal oleh seseorang dibawa sejak lahir, termasuk warisan atau turunan dari kedua orang tuanya, yaitu bisa dengan tingkat kecerdasannya atau sifat-sifat yang gak baik dan penyabar dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai referensi saat menerima lamaran karyawan, mengarahkan atau koreksi terhadap perilaku karyawan yang sifatnya negatif dalam mengembangkan perilaku organisasial yang positif. Kedua, faktor pengalaman. Keseluruhan pelajaran yang diperoleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam pengalaman hidupnya. Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku orang yang bersangkutan dalam kehidupan organisasionalnya. Ketiga, faktor lingkungan. Suatu situasi atau kondisi yang dihadapi seseorang pada masa usia muda dalam rumah dan lingkungan yang lebih luas. Keempat, faktor pendidikan. Usaha sadar dan sistematis berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain, yaitu bisa formal dan non-formal. Next, persepsi. Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan lingkungan. Persepsi itu mempunyai 3 faktor. Yang pertama, faktor dalam situasi, yaitu dengan waktu,
keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua, ada faktor dalam sikap, yaitu dengan motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Yang ketiga, itu ada faktor dalam target hal baru, yaitu dengan gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Next, persepsi mempunyai kesalahan. Sejumlah kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain diantaranya. Pertama, stereotyping adalah mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Kedua, halo effect adalah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Dan yang ketiga, projection adalah kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya. Next, kepribadian. Kepribadian sebagai suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar bagi seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain serta memberikan dasar dari semua perilaku. Atribut kepribadian. Dimensi utama kepribadian yang mempengaruhi berperilaku dalam organisasi, yaitu pertama daerah pengendalian atau bisa disebut locus of control dan bisa disingkat dengan LOC. LOC berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa tindakannya akan mempengaruhi imbalan yang akan diterima. Dan LOC dibedakan atas pertama, kepribadian yang bersifat pengendalian internal, yaitu seseorang percaya bahwa ia mengendalikan apa yang terjadi padanya. Dan yang kedua, kepribadian yang bersifat pengendalian eksternal, yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi padanya dikendalikan oleh kekuatan dari luar seperti keberuntungan dan nasib. Nah, selanjutnya yang kedua, ada paham otoritarian. Hal yang berkaitan dengan suatu keyakinan bahwa ada perbedaan status dan kekuasaan di antara orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga, orientasi prestasi merupakan karakteristik kepribadian yang dapat dipergunakan untuk meramalkan perilaku. Orang yang memiliki kebutuhan akan prestasi tinggi dapat digambarkan sebagai orang yang selalu bekerja keras dalam melakukan sesuatu untuk prestasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang keempat, introversi dan ekstroversi. Introversi adalah sifat kepribadian seseorang yang cenderung menghabiskan waktunya dengan dunianya sendiri dan menghasilkan kepuasan atas pikiran dan perasaannya. Bisa disebut juga sifat seseorang yang kurang suka bergaul dengan orang lain. Ekstroversi adalah sifat kepribadian yang cenderung mengarahkan perhatiannya pada orang lain dan kejadian di lingkungan serta menghasilkan kepuasan dari stimulus lingkungan. Next, sikap attitude. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungannya bertindak terhadap aspek lingkungannya. Nah, sikap di sini mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen afektif. Adalah komponen emosional atau perasaan seseorang yang dapat dipelajari dari orang tua, guru, atau lingkungannya di mana orang tersebut bertumbuh. Kedua, komponen kognitif. Adalah komponen persepsi, keyakinan dan pendapat seseorang yang berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Dan yang ketiga, komponen perilaku adalah kecenderungan seseorang dalam bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap lingkungannya, yaitu dengan teman kerja, atasan, bawahan, dan faktor lingkungan kerja yang lainnya, dengan cara yang ramah, sopan, bermusuhan, menentang, dan sebagainya. Next, proses belajar atau disebut dengan learning. Belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Nah, di sini komponen belajar yaitu yang pertama, belajar melibatkan adanya perubahan baik atau buruk bagi organisasi. Yang kedua, perubahannya relatif permanen. Apabila bersifat sementara, berarti menunjukkan kegagalan dari proses belajar itu. Yang ketiga, perubahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan perilaku.
Nah, di sini ada lanjutannya. Seseorang manajer dalam melakukan pelatihan terhadap karyawannya harus memperhatikan 4 hal pokok. Yang pertama, proses perhatian, yaitu model dan materi latihan harus menarik. Adanya proses pengulangan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, proses ingatan, yaitu seberapa jauh seseorang mengingat dan memahami model pelatihan. Yang ketiga, proses reproduksi, yaitu model pelatihan yang telah diamati harus mengubah cara kerjanya. Yang keempat, proses penguatan. Model pelatihan akan diperhatikan, dipelajari, dan diterapkannya apabila disertai dengan adanya penguatan atau imbalan. Next, variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, produktivitas, yaitu suatu ukuran kinerja yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi. Yang kedua, keabsenan atau kemangkiran, yaitu gagal atau tidak melapor untuk bekerja. Yang ketiga, pengunduran diri, yaitu penarikan diri secara sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi. Yang keempat, kepuasan kerja, yaitu suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang atau selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Next, stres dalam organisasi. Stres adalah pengalaman yang bersifat internal yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis dalam diri seseorang sebagai akibat dari faktor lingkungan, eksternal, organisasi, dan orang lain. Penanggulan stres individu dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, melakukan meditasi dan pernafasan. Yang ketiga, melakukan kegiatan olahraga. Yang keempat, melakukan relaksasi. Yang kelima, dukungan sosial dari teman dan keluarga. Dan yang keenam, menghindari kebiasaan rutin membosankan. Nah, selanjutnya slide terakhir, motivasi. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.